Bisa gak gaji dengan UMR berinvestasi? Ini jawabannya. Investasi itu prinsipnya aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Bagi para pekerja, tentu investasi adalah menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Bisa dibelikan tanah, surat berharga, reksadana, dan lain sebagainya. Ya, jadi ada namanya investasi jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang. Dan biasanya di dalam jangka pendek orang biasa bermain di misalkan di bursa saham, itu orang bisa keluar masuk dalam hari yang sama, bahkan minggu depannya bisa keluar, atau bermain di pasar uang yang lain, itu jangka pendek. Tapi ada juga investasi yang lebih panjang, misalkan membeli properti seperti apartemen, membeli tanah, itu sifatnya jauh lebih panjang. Ada juga yang sifatnya lebih menengah, seperti misalkan investasi menanam di deposito atau surat utang. Kalau surat utang kan baru bisa diambil setahun atau 2 tahun, jadi itu yang lebih menengah gitu. UMR atau upah minimum regional merupakan besaran gaji minimum yang harus diterima pekerja sesuai dengan Permenaker nomor 226 tahun 2000. Namun kemudian, istilah UMR dihapus dan diganti menjadi upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kota atau kabupaten atau yang sering disingkat UMK. Nah, berikut daftar lengkap UMP seluruh Indonesia yang dirilis Departemen Tenaga Kerja per Mei 2022. DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi, sementara Jawa Tengah memiliki UMP terendah. Ya itu kalau bagaimana pekerja ya seharusnya mereka bisa lebih hemat gitu kan, dan misalnya kan rumusnya kan hemat itu pangkal kaya katanya kan, artinya begitu lo hemat, lo punya duit, lo bisa berpotensi menjadi kaya kan. Tapi kan kita tahu sendiri ada yang sebagian pekerja kita masih sangat kesulitan, terutama dari segi kehidupan hidup layaknya aja mereka sudah sulit mengatur, bingungan untuk mengatur kebutuhannya aja, mereka harus nambah kredit sana sini, kena pinjol, minjem ke saudara, atau ada yang lebih sial lagi mereka punya warisan utang. Gede Sandra melakukan survei terhadap 100 pekerja buruh pabrik secara random atau acak melalui 2 organisasi buruh yang ada di DKI Jakarta dan mendapatkan hasil bagaimana mereka berinvestasi pada penghasilan rutin yang diterima. Dari hasil survei tersebut, tercatat 5 hal yang diinvestasikan para pekerja dengan upah antara UMP DKI Jakarta hingga 8 juta rupiah. Ya betul sekali ya, sebagian dari kelas pekerja yang saya survei memang beberapa ada sebagian kecil yang membuka warung kelontong, dan memang marginnya kalau penjualan di sektor itu memang pada kisaran 20-30% tuh lumayan lah. Yang pertama, mereka itu investasinya terutama yang anak-anak mudanya, mereka lebih memilih untuk menabung agar bisa melanjutkan sekolahnya, itu yang pertama, tapi itu sebagian kecil sekali. Nah, kemudian ada yang kedua, mereka itu berinvestasi dengan membeli motor gitu, membeli motor. Jadi motor ini bagi kalangan kelas pekerja juga adalah alat produksi, jadi investasi juga karena si motor ini bisa dipergunakan untuk narik ojol gitu pada malamnya atau pada hari lain mereka bisa senggang, atau motornya ini dipinjamkan ke temannya yang menarik ojol, entar temannya nyewa, ada dikasih uang sewa gitu kan. Atau mereka juga investasi dengan membeli mobil, nah tapi nyicil mobil, dan ini lebih beresiko lagi untuk para pekerja yang itu. Nanti mobilnya ini sama, jadi dipinjemin atau dipakai sendiri untuk menjadi driver Uber atau ojol gitu kan. Nah ada juga jenis investasi yang dilakukan yang lebih masalah lagi, terutama di kalangan laki-lakinya, kelas pekerja yang laki-laki, yaitu judi online ini, atau namanya mungkin lebih terkenal sebagai slot ya kalau di kalangan kelas pekerja. Itu rame banget, dan itu cuma perlu modal minimal 50.000 gitu kan, dan itu memang menjadi cantolannya untuk yang masih mau berinvestasi ya. Tapi seperti kita tahu,
kebanyakan upah UMR ini akibatnya karena tingginya biaya hidup menjadi mereka tidak punya kelebihan untuk investasikan, yang ada mereka terpaksa meminjam lagi untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya. Itu bisa kebanyakan mereka terjerat ke pinjol ya, sayangnya ya cuma itu gitu. Sungguh sulit bagi para pekerja dengan upah UMR atau di bawah 8 juta rupiah dapat berinvestasi agar mendapatkan penghasilan lain untuk kesejahteraan hidup mereka. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan dengan kebijakan-kebijakannya agar para pekerja tersebut memiliki uang penghasilan yang dapat digunakan untuk berinvestasi, terutama dalam mengendalikan inflasi agar tidak berpengaruh terhadap pengeluaran untuk kebutuhan hidup para pekerja. Kita tahu kemarin pemerintah minta agar kenaikan gaji pekerja Indonesia itu di angka 1,09% itu kan menurut keputusan resmi Kementerian Tenaga Kerja. Padahal kita tahu inflasi saja sudah pada level 4%, artinya kan secara real itu sebenarnya upah mereka itu turun, sebenarnya itu habis uangnya. Jadi kan boro-boro mau menyisihkan, mereka sendiri aja sudah digerogoti oleh inflasi. Satu lagi yang bisa dibantu pemerintah adalah dengan bagaimana bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang awalnya dibayar mahal oleh pekerja, misalkan untuk pendidikan anak-anaknya yang mau di sekolah, yang mau sampai kuliah, itu bagaimana agar pemerintah bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang kalau bisa gratis, sehingga seluruh anak pekerja itu bisa mengakses pendidikan setinggi-tingginya tanpa perlu membebankan kepada penghasilan orang tuanya. Itu saya yakin orang tuanya pasti punya ruangan untuk melakukan investasi. Mereka bisa mulai nyicil tanah atau bagaimana. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin pemerintah sudah mulai memikirkan agar bagaimana caranya bisa menyediakan alat transportasi massal terutama di kampung-kampung atau di kawasan-kawasan industri, dan itu pasti akan sangat membantu bagi kelas pekerja terutama mengurangi biaya transportasi mereka untuk ke pabrik. Dan yang lain-lain, misalkan pemerintah bisa, katanya sudah ada undang-undangnya, ya mungkin cuma perlu dikonkretkan lagi, yaitu untuk membangun namanya tempat penitipan anak atau daycare. Itu akan sangat membantu kelas pekerja, terutama kelas pekerja perempuan, agar mereka bisa lebih produktif dan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mengasuh anaknya. Dan kan sekarang kebanyakan itu akhirnya anaknya dikirim pulang ke kampung, dirawat oleh orang tuanya, kakeknya atau apa. Ya itu pun bisa ya ada mengganggu produktivitas dari orang tua lah kalau anak tidak ada di tempat gitu kan. Pastikan mereka perlu kasih sayang, habis bekerja bisa melampiaskan rasa sayangnya. Ya itu, jadi pemerintah bisa membantu dengan membangun daycare di kawasan industri, di kawasan pabrik yang disediakan secara gratis oleh negara.